Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Haleluya. Kembali hari ini saya akan melanjutkan pelajaran kita tentang atribut dari nama Tuhan Yesus. Dan kita masuk di bagian yang kedua, Yesus disebut penghibur. Haleluya. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke 1 dan ayat yang ketiga, saya baca buat saudara. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saya sudah menjelaskan kemarin bahwa ada 2 penghibur dalam Alkitab. Saudara, yang pertama tentu adalah Yesus sendiri, dan yang kedua adalah Roh Kudus, saudara-saudara, yang dijanjikan untuk menghibur. Nah, dalam kitab Korintus saudara baca kata penghiburan dalam teks Yunani ini menggunakan kata paraklesis. Ini bentuk lain dari parakletos. Nah, kalau parakletos itu selain dia datang juga untuk menghibur, tetapi kita lihat paraklesis ini adalah cara. Jadi ada cara. Saudara, ada satu proses di sana bagaimana Yesus itu datang, saudara, untuk menghibur seseorang supaya hatinya nyaman, supaya hati seseorang itu menjadi tenang. Saudara, Yesus itu ada di sorga, tetapi dia maha hadir, saudara, dengan rohnya. Dia akan datang berdiri di samping kita dan menghibur kita supaya hati kita nyaman, supaya hati kita tenang. Puji Tuhan. Nah, dari pengertian bahwa seseorang cara datang untuk menghibur, maka kita lihat 2 hal saja dalam Alkitab. Yang pertama dalam Perjanjian Lama, saya baca Ulangan pasal yang ketiga, 28. Dan berilah perintah kepada Yosua. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa untuk diteruskan kepada Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatinya. Saudara, jadi ini penegasan bahwa Yosua nanti yang akan memimpin. Jadi Yosua sudah tahu, sebab ini mengulang, saudara. Dan memimpin bangsa yang besar ini tentu tidak gampang. Pada waktu Musa masih ada, saudara, semuanya bergantung kepada Musa. Semuanya mengandalkan Musa. Pada waktu Israel kehausan, tinggal bicara kepada Musa, Musa bicara kepada Tuhan, lalu diberi air. Pada waktu bangsa Israel ingin makan roti, saudara, tinggal bicara kepada Musa, Musa bicara kepada Tuhan, dan Tuhan beri roti, begitupun diberi daging. Nah, Musa menjadi penghubung umat Tuhan, saudara, dengan Allah sendiri, menjadi pengantara yang sangat luar biasa. Selama ada Musa, kebergantungan ini, saudara, kebergantungan. Tetapi manakala sesuatu yang menjadi andalan, sesuatu yang menjadi kebergantungan, ini menjadi kesulitan tersendiri bagi seseorang. Misalkan di dalam satu keluarga saja, mungkin menjadi salah satu andalan di dalam keluarga. Lalu kemudian tiba-tiba menjadi andalan ini tidak bisa diharapkan lagi, saudara. Maka ini menjadi satu kesulitan. Nah, Yosua pun sama. Di dalam kecemasan dan kebimbangan itu, maka kalau saudara baca kembali dalam Yosua pasalnya yang pertama, pasal kedua, pasal 3, pasal 4, pasal 5, kita lihat bagaimana peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yosua. Ketika firman itu datang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara, ini membuat hati yang cemas, hati yang bimbang ini menjadi kuat. Saudara, firman Tuhan datang kepada Yosua. Ini membangkitkan imannya, saudara-saudara. Mempertajam, memperkuat, melegakan hati. Saya percaya firman Tuhan itu berkuasa. Di mana mungkin saudara sedang menghadapi kesulitan, sesuatu yang dapat diandalkan kemudian tidak ada. Saudara, firman Allah dapat diandalkan. Dia dapat membawa hati kita kuat. Iman kita dipertajam, saudara-saudara. Firman Tuhan itu datang supaya kemudian hati kita nyaman, hati kita tenang. Dan inilah yang membuat Yosua menjadi nyaman, saudara, sehingga dia memimpin bangsa yang besar ini.
dari tahap demi tahap, dari menyeberang sungai Yordan, melawan 7 bangsa besar, memasuki Kanaan dengan merobohkan tembok Yeriko. Ini satu peristiwa yang tidak gampang, yang tadinya hanya bersandar kepada Musa. Tetapi ketika ada firman membuat Yosua menjadi kuat di dalam Tuhan. Hal yang sama, saudara. Mungkin sudah kehilangan apa yang menjadi andalanmu di hari-hari ini. Lalu kemudian sudah menjadi cemas, saudara menjadi bimbang. Saudara percaya firman Tuhan itu berkuasa. Dia akan datang dan memberikan cara yang terbaik, saudara, yang di luar dari apapun juga. Sebab Yesus itu adalah penghibur yang sejati. Nah, kisah ini kemudian diangkat oleh pemazmur dalam Mazmur 119 dan ayat yang ke-50 berkata begini, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Puji Tuhan. Saudara, kita tidak di sana waktu itu. Nah, bagaimana dengan kita? Kita hanya hidup dari janji Tuhan. Oh, pernah bahwa kita lihat dalam Alkitab, saudara-saudara, bagaimana Yesus datang menghibur, bagaimana firman Tuhan menghibur, cara-cara yang sangat luar biasa, sehingga orang itu menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudara, kita hanya hidup dari janji. Saya percaya ada begitu banyak sekali janji-janji Tuhan, dan dia datang setiap hari ketika kita baca. Ini menguatkan, mempertajam iman kita di dalam Tuhan. Yesus itu penghibur satu-satunya dan dapat diandalkan, membuat hati kita nyaman dan membuat hati kita menjadi tenang. Yang kedua, Lukas 7 ayat 12 dan 13. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sebuah kalimat dalam tata bahasa Yunani yang luar biasa. Jangan menangis. Saudara, kalau kita bicara air mata, maka sudah dapat dipastikan ini lambang kesedihan. Air mata itu simbol keharuan yang dalam. Nah, dalam begini seorang ibu janda yang anak laki-lakinya meninggal, saudara-saudara. Nah, ini menjadi andalan juga, saudara. Ini menjadi andalan dari ibu ini, anak tunggal satu-satunya, saudara. Dan tentu ini satu kesedihan, satu keharuan yang sangat dalam. Lalu Yesus datang dan berkata, jangan menangis. Ini firman Tuhan yang luar biasa, yang bisa juga kita pelajari dan kita teladani bersama-sama. Manakala kita mungkin ada keharuan yang dalam, firman Tuhan ini datang dengan caranya, jangan menangis. Ada proses di sana ketika kita percaya firman Tuhan, saudara. Ada cara membuat hati kita yang tidak nyaman ini bisa menjadi nyaman. Nah, kalau kita munculkan pertanyaan, akankah ada kebangkitan? Saudara, akankah ada kebangkitan? Saya pernah memimpin sebuah pemakaman, saudara. Ada seorang ibu, dia anak tunggal satu-satunya, seorang putra. Dia begitu dia cintai, dia sekolah, lalu meninggal. Selama saya pimpin upacara, wah, luar repot. Dia berguling-guling, saudara ya. Dia berguling-guling di acara pemakaman. Sangat sulit sekali untuk saya menyampaikan firman Tuhan, karena ibunya dia menangis terus, haru yang sangat dalam. Tapi saya baca firman Tuhan ini, akankah ada kebangkitan? 1 Korintus 15 ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi akan ada kebangkitan nanti. Kita percaya bahwa manakala Kristus datang kembali, akan terjadi kebangkitan orang percaya. Jadi sudah perhatikan, ada kesedihan, tetapi ada pengharapan nanti kita ke depan. Nah, mungkin hari-hari ini ada yang mati dalam hidup kita, dalam tanda petik. Dan itu mungkin menjadi andalan kita.
Saudara, saya percaya Yesus itu ada. Dan dia datang membuat hati kita nyaman dan tenang. Dia ingin membangkitkan kembali sesuatu yang mati. Apakah itu mungkin berhubungan dengan pekerjaan? Atau berhubungan dengan sesuatu yang rohani, saudara, yang pernah kita kita pernah lakukan lalu kemudian tidak dilakukan lagi, itu mati, saudara. Tapi berdoa supaya Yesus datang dengan caranya yang terbaik untuk membuat hati kita nyaman dan tenang, supaya kita dapat melakukan kembali dari apa yang dialami dalam kematian ini. Puji Tuhan, Yesus itu penghibur dan dia selalu ada menyertai saudara dalam setiap kecemasan dan kebimbangan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan.